Mengapa seseorang di dalam keseharian sulit, bahkan tidak bisa tenang, tampak gelisah dan cemas, tampak khawatir dan ketakutan, tiba-tiba merasa sedih tanpa sebab, bahkan bisa marah-marah tanpa sebab. Ya, mungkin orang menganggap itu biasa, wajar-wajar saja. Tetapi kalau kita melihat lebih dalam, lebih jauh, itu menyebabkan dia tidak bisa bahagia, tidak bisa damai dan bahagia. Ya, pasti disebabkan karena kondisi hati atau perasaan atau emosinya dan pikirannya, juga kondisi tubuhnya. Kalau seseorang kondisi tubuhnya tidak sehat, sakit-sakit, tiap hari merasa sakit, merasa tidak nyaman, makan tidak merasa enak, tidur pun sulit tidur, seharian tidak nyaman, dan itu bisa juga memicu emosinya, gampang tersinggung, kemudian menjadi marah, jengkel, dan sebagainya. Demikian pula kalau pikirannya kacau, galau, tidak bisa tenang pikirannya, maka orang itu tidak bisa tenang, apalagi bisa damai, apalagi bisa bahagia. Karena itu, kalau orang ingin bisa tenang, nyaman, damai, bahagia di dalam keseharian, pada saat bersama-sama dengan orang-orang lain, orang banyak, bahkan pada saat berada sendirian, maka hanya ada satu kemungkinan: berdamailah pada dirimu sendiri. Damai berarti tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa berarti tidak jengkel, tidak kecewa, tidak sakit hati, tidak marah, dan sebagainya. Itu damai. Kalau orang yang sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dengan hati dan pikirannya, maka dia pun bisa berdamai dengan kondisi di luar dirinya.
Terus bagaimana supaya kita bisa berdamai pada pikiran, emosi, pada tubuh, pada diri sendiri? Ya, kita harus bisa berhenti berpikir. Bagaimana kita bisa berhenti berpikir? Tidak usah berusaha untuk tidak berpikir. Itu tidak mungkin. Pikiran kita ini tidak bisa berhenti. Sifat alaminya memang begitu, tidak bisa berhenti. Seperti monyet yang bergantungan dari ranting ke ranting pohon, dahan ke dahan, kalau berhenti pun menggaruk-garuk tubuhnya. Jadi supaya pikiran ini bisa berhenti, tidak berpikir dan mengingat sesuatu dengan sengaja. Biarpun pikiran dan emosi itu tetap akan bermunculan, silih berganti. Muncul pikiran, berlangsung, berhenti atau lenyap, berganti pikiran yang lain. Muncul pikiran yang lain, berlangsung dan berhenti. Demikian pula muncul emosi-emosi. Sehingga kita seringkali bermunculan ketakutan dan kekhawatiran, kegelisahan dan kecemasan, muncul rasa kecewa, sakit hati, jengkel, muncul pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang negatif. Walaupun kadang-kadang muncul pikiran-pikiran baik, kadang-kadang. Demikian pula sering muncul pikiran-pikiran yang penuh dengan keinginan-keinginan yang membuat kita ini tidak bisa tenang. Muncul emosi-emosi negatif yang membuat kita tidak bisa tenang, apalagi tentram, damai, dan bahagia. Jadi seni menghentikan pikiran dan emosi, terutama yang negatif, dengan sengaja tidak berpikir, mengingat, dan merasakan hal-hal yang negatif. Apabila muncul, tiba-tiba muncul sakit hati karena ingat kepada mereka yang kita anggap membuat kita sakit hati. Biarkan, izinkan sakit hati itu muncul. Tapi tidak usah menanggapi. Sehingga pikiran-pikiran dan emosi-emosi negatif yang muncul itu tidak akan berkembang. Bisa mereda, melemah, berkurang. Dan pada saat kita bisa konsentrasi pada yang sedang kita lakukan dan sedang kita hadapi, maka pikiran dan emosi negatif yang terus bermunculan dengan sendirinya, yang muncul dari
bawah sadar kita yang menyimpan energi pikiran negatif dan emosi negatif di dalam bawah sadar kita. Karena itu, cobalah kita untuk belajar tidak bereaksi. Izinkan, biarkan bermunculan pikiran-pikiran dan emosi-emosi, terutama yang negatif. Kemudian konsentrasi pada pikiran atau emosi. Menyadari sepenuhnya dan merasakan proses dari pikiran-pikiran negatif dan emosi-emosi negatif itu. Dengan catatan, harus dengan catatan. Tanpa berpikir, tanpa rasa suka atau tidak suka. Itu latihan untuk tidak bereaksi dan tidak menanggapi hal-hal yang negatif. Kalau latihan kita berhasil, setiap saat kita latih terus berhasil, maka kalau ada hal di luar yang bisa membuat kita sakit hati, jengkel, sedih, kecewa, bisa memunculkan pikiran-pikiran negatif, kebencian, iri, dendam, dan sebagainya, kita bisa tidak bereaksi. Ada orang mabuk lewat di depan kita, ngomongnya semrawut, bau alkohol menyengat, tangannya bergerak-gerak, seperti mau menampar muka kita. Kalau kita bisa tidak bereaksi, kita hanya tersenyum. Pikiran kita, perasaan kita, emosi kita hanya merasa lucu. Orang kok lucu seperti itu, mabuk, kehilangan kesadaran. Nah, sehingga kalau kita bisa terus mengembangkan tidak bereaksi, tidak menanggapi terutama hal-hal yang negatif, karena itu bisa menimbulkan kebencian. Bahkan hal-hal yang baik yang kita sukai itu pun harus bijaksana. Jangan melekat, ingin terus kondisi itu muncul. Kalau kita melekat, timbullah keserakahan. Dan kita akan mengharap-harap, mengingin-inginkan. Kalau tidak muncul, kita akan merasa kecewa. Karena itu, dengan demikian, kita bisa tetap tenang, tentram, damai, bahkan bisa bahagia setiap saat. Terutama ikut bahagia atas kebahagiaan orang lain. Ini rahasia bahagia tanpa biaya, gratis. Ikut bahagia, ada orang bisa membangun rumah baru lantai 7. Dia keluar biaya, kita hanya ikut bahagia saja. Enak kan? Mudah kan? Ya, cobalah kembangkan selalu ikut bahagia atas kebahagiaan orang lain. Dan kembangkan berusaha membahagiakan orang lain. Maka setiap saat kita selalu bahagia, damai, dan bahagia. Demikian BDM
051. Terima kasih.